Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas IF 09B yang beranggotakan Brian Bagus Pambudi, Vino Rivendi Setiawan, Rizwandi, Muhammad Gilang Herawan, dan dengan saya sendiri Muhammad Ilmi. Kami akan mempresentasikan hasil dari proyek yang kami buat, yaitu buku tamu. Langsung masuk ke algoritma dari program yang telah kami buat. Yang pertama adalah user menginputkan data tamu. Kemudian data tamu tersimpan di database. Lalu user mengecek status kedatangan. Apabila tamu datang, maka user akan mengubah kedatangan menjadi datang. Dan apabila tamu telah selesai berkunjung, maka user akan mengubah ke pulang. Dan program selesai. Pada tampilan awal menu dari program kami menampilkan judul program buku tamu Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Lalu pada bagian bawah akan menampilkan menu-menu atau pilihan-pilihan yang bisa digunakan oleh user. Pada bagian bawah pilih menu untuk menginput angka atau menu yang ingin diinputkan oleh user. Shortcut dari program awal yaitu menu utama. Di sini agak berbeda dari integer. Di sini agak berbeda dari main programnya. Main programnya pada shortcut kami isi dengan switch dan menampilkan case-case untuk masuk ke bagian pilihan menu-menu dalam program. Ini mendeklarasikan integer isi untuk inputan dari menu program tersebut. Kemudian di akhir program dimasukkan dengan scene.ignore numeric limits. Itu gunanya untuk tidak men-skip dari program tersebut supaya program tetap berjalan dengan lancar. Kemudian akan dilanjutkan oleh Brian Bagus Pambudi. Menu 1 tamu baru, menu data tamu. Buat variabel dengan struktur variabel maksudnya seperti nama, umur, name, dan lain-lain. Struktur seperti array cuman bisa menyimpan berbagai jenis variabel, misal int, id, string, nama. Buat fungsi void create tamu untuk bagian input database. Tamu M adalah variabel dari struk. Bagian nama menggunakan getLint karena nama kebanyakan menggunakan dua kata. Gunakan library of stream dengan variabel database. Text adalah file data yang tersimpan dalam bentuk file. Supaya filenya diinputkan tersimpan, maka diasumsikan jika data terbuka, lalu data dengan tanda seperti code, maksudnya data dikeluarkan dan disimpan ke database teks, lalu close data. Next. Ini tampilan data tamu. Buat fungsi read untuk membaca data, kemudian deskripsikan variabel tamu M lagi. Kemudian buka data read, open, melakukan perulangan terakhir, close data. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Vino.
Di sini saya akan menjelaskan tampilan 3, yaitu mengubah data tamu. Berikut adalah tampilan dari menu programnya. Next. Nah, yang pertama kita buat fungsi update untuk mengubah data. Kemudian inisiasikan INTID sebagai searching untuk pencarian agar memudahkan pengubahan data. Di tamu new data adalah variabel untuk memanggil struct. Jadi gunakan offstream untuk TMP. Kemudian TMP untuk bagian file sampah, lalu ifstream untuk membaca file database. Selanjutnya menggunakan perulangan. Kemudian UF atau end of file maksudnya akan melakukan perulangan sampai akhir file. If jika dimasukkan bukan ID, maka data tidak akan berubah. Tetapi jika yang dimasukkan adalah sebaliknya, maka data akan berubah. Next. Kemudian di read close dan tmp close, di sini remove database txt untuk menghapus data terlebih dahulu. Kemudian kita rename untuk data yang terbaru. Untuk bagian kedatangan tamu juga diubah karena file kedatangan dengan data diri tamu berbeda. Untuk mengubahnya lakukan seperti yang di bagian data. Next. Nah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rizwandi. Baik, saya akan menjelaskan dari tampilan 4, yaitu hapus data tamu. Berikut adalah tampilan menunya yang seperti ada di gambar. Next. Source code kurang lebih sama dengan yang update data. Yang pertama itu buat fungsi delete untuk menghapus data tamu. Selanjutnya, inisiasikan InID sebagai searching untuk pencarian agar memudahkan penghapusan data. Selanjutnya, buat inputan apakah user ingin menghapus data atau tidak. Jika iya, panggil tamu M sebagai variabel untuk memanggil struct. Gunakan offstream untuk DMP. DMP untuk bagian file sampah, lalu if jika yang dimasukkan bukan ID, maka data tidak akan terhapus, tapi jika yang dimasukkan adalah sebaliknya, maka data akan terhapus. Kemudian read close atau DMP close, remove database text untuk menghapus data yang terdahulu. Rename untuk data yang terbaru. Baik, yang kelima itu adalah tampilan cari data tamu. Berikut adalah programnya yang seperti ada di layar. Next. Bagian pencarian data tamu, buat fungsi searching dan deklarasikan InID untuk user input. Kemudian deklarasikan tamu M untuk database-nya. Gunakan library ifstream dengan variabel read. Kemudian read. Open untuk membuka database text. Lakukan perulangan. Jika data ID sama dengan ID yang diinputkan user, maka data akan print atau menampilkan data tersebut di layar. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Gilang. Oke, terima kasih untuk Rizwandi. Oke, jadi yang selanjutnya tuh pilihan menu status kedatangan. Status kedatangan atau flag ini adalah menu yang mengubah status datang dan pulang tamu tersebut. Source kode untuk status kedatangan kurang lebih sama dengan yang database. Variabel tamu F sebagai data. Gunakan library and variable read untuk membaca data read. Open untuk membuka file flag txt. Jika data telah terbuka, maka lakukan perulangan. Kemudian data akan terbaca di layar. Terakhir, close data. Untuk pencarian status, buat integer searching flag. Kemudian deklarasikan integer ID untuk inputan user. Panggil variabel tamu F untuk datanya. Gunakan ifstream dengan variabel read and read.
Open untuk membuka file flag.txt. Lakukan perulangan. Read EOF jika ID yang dimasukkan ada dalam database, maka data tamu akan mencetak di layar. Dan untuk mengubah data, gunakan fungsi void update flag. Inisiakan integer ID sama dengan searching flag. Buat user inputan dengan deklarasi char pilih. Jika user memilih Y, panggil variabel tamu new data. Buat inputan untuk mengubah data, panggil variabel tamu F, gunakan library of stream, tm tamu, lalu tmp tamu. Open untuk membuka file tem_tamu txt. Gunakan if stream dengan variabel look and look. Open untuk membuka file flag.txt. Lakukan perulangan. Jika ID yang dimasukkan salah, maka data tidak berubah. Tapi jika sebaliknya, maka data akan menginputkan data terbaru yang dimasukkan oleh user. Terakhir, close log serta tmp tamu dan remove file tem tamu txt dan rename file tmp tamu serta flag. Oke, yang selanjutnya itu menu 10, menu penutup untuk mengakhiri program. Menu terakhir ini menjadi menu untuk keluar dari program karena program menggunakan sistem CLS dan juga Godot untuk mengembalikan program ke menu awal. Jadi, program akan berhenti ketika kita memilih menu. Saya kembalikan kepada Mas Ilmi. Sekian dari presentasi kelompok dari kami. Terima kasih telah menonton video presentasi ini. Dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.